Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fataha lana abwaaba rahmatihi wa anara qulubana bil Qur'ani wa alihi bi rasulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Segenap puja syukur senantiasa dan semata-mata kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Mulia, Maha Agung, yang telah menciptakan dua belahan bumi dan langit serta mengatur dan menata isi daripada keduanya. Selanjutnya, salam ini dapat dikategorikan kepada dua kategori. Pertama, kategori salam yang bersifat umum, dan yang kedua, kategori salam yang bersifat khusus. Kalau yang bersifat umum sudah sama-sama kita ketahui bahwa salam itu selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salam selengkapnya dalam bentuk umum. Nah, yang kita bicarakan dalam pengajian maghrib sore hari ini salam dalam bentuk khusus, yakni salam ketika salat akan berakhir. Karena Rasul mengatakan salat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Terkait dengan lafaz salam ini, kalau kita melihat merujuk kepada dalil-dalil yang paling rajih, saya ulang sekali lagi, kalau kita merujuk kepada dalil-dalil yang paling rajih, yang paling kuat, yang paling muktamad, sesungguhnya hanya dibatas pada Assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang paling rajih, yang paling populer. Namun demikian Rasul ahyanan, apa itu ahyanan? Kadang-kadang, tempo-tempo, sekali-sekali melengkapi salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi itu perlu dicatat, kadang-kadang, tempo-tempo, sesekali, bukan yang permanennya. Rasul tidak mempermanenkan salam itu secara lengkap, tapi yang permanen dianggap yang lebih mendominasi, yang terbanyak dipakai oleh Rasul ketika mengakhiri salatnya, baik itu salat fardu maupun salat-salat sunat, hanya Assalamualaikum warahmatullahi, baik ke kanan maupun ke kiri. Kita melihat di sini pertama di dalam kitab panduan salat lengkap. Ini panduan salat lengkap yang dikarang oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahas Al-Kahfani. Ini joblosan Mesir. Di sini dijelaskan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi, yaitu ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini yang dijelaskan oleh Dr. Sa'id bin Ali ini. Kemudian kita lihat lagi yang berikutnya. Di sini ada kitab Sahih Sunan karangan Abu Malik Kamal.
Dijelaskan di sini akal rumah ya jaziu fi taslim lafzu assalamualaikum ala tasliha wa akmaluhu wa afdaluhu assalamualaikum warahmatullah yaminan wa shimalan. Penjelasan Abu Malik Kamal, sekurang-kurangnya salam itu lafaz assalamualaikum. Itu sekurang-kurangnya kata Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Assalamualaikum. Wa alal asih, dan yang paling sahih. Wa akmal, yang paling sempurna. Wa afdal, yang paling afdal, paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yaminan ke kanan, wasimalan ke kiri dan ke kiri. Penjelasan as-sahih al-thabit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi taslim wa qawluhu. As-sahih al-thabit, yang paling sahih, yang paling thabit, yang paling kuat, yang permanen, thabit, yang sudah tetap, al-thabit tetap permanen. Anin Nabi, yang bersumber dari Nabi. Dijelaskan di sini fit taslim terkait dengan salam. Wa qawluhu adalah ucapan beliau assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang permanen dari Rasul. Ini yang thabit, yang tetap, yang pasti, yang dari Rasul. Tidak ada wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi yaminan wa shimalan, baik kanan maupun salam ke kiri. Sudah. Wa qad warada hadza anhu sallallahu alaihi wasallam bi asanida sahihatin min hadithi Jabir bin Samurah wa Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud. Sungguh telah datang hadis ini bi asanida sahihatin, dengan sanad-sanad yang sahih. Bi asanida, dengan sanad-sanad sahihatin yang sahih. Sanadnya banyak, tapi seluruh sanad nyangkut dengan salam tadi sampai warahmatullahi wabarakatuh itu, yang assalamualaikum warahmatullahi itu, sanadnya semuanya sahih. Antara lain hadis Jabir bin Samurah, Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud. Selanjutnya amma ziyadah wa barakatuh. Amma ziyadah. Apa itu amma ziyadah? Adapun tambahan wa barakatuh. Nah, amma adapun ziyadah tambahan wa barakatuh falam tarudda marfu'atan bi isnadin muqtamin. Ini tidak dapat tergolong kepada hadis-hadis sahih, tapi dia adalah sekedar hadis marfu'. Wa falam tarudda marfu'atan, artinya tidak tergolong kepada hadis marfu' dengan sanad yang kurang begitu jelas, kecuali min tariqi Musa bin Qais, kecuali jalurnya dari Musa bin Qais, dari Salamah bin Uhair, an Aklimah, dari Aklimah, an Wa'il bin Hujr, bersumber dari Wa'il bin Hujr. Ini penjelasan tentang ziyadah atau wabarakatuh tadi. Sudah. Ala anna tashiha hadhihi ziyadah mimma yasahu ijtihad wa nazar fi. Adapun tambahan ini dianggap sebuah keluasan ijtihad dan pandangan sebagian ulama. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yaquluha ahyana. Wa barakatuh tambahan tadi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaquluha ahyana. Qalilatan fit taslimil ula. Jadi di sini jelas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaquluha ahyana.
Karena di sini bukan adalah artinya. Karena di sini bermakna ahyanan, tempo-tempo, kadang-kadang, sekali-sekali. Pernah Rasul melengkapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu kita sampaikan secara jelas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat lagi. Wa man ba'afaha falam ya'mal biha ma'a adamil inkari ala mukhalif allati yaf'aluha nadiran. Nah, di sini tentu ada orang yang melemahkannya dan tidak beramal dengannya. Ya. Ini adalah dianggap sebuah nadiran. Artinya dia lebih kepada melengkapi seperti yang sering kita dengar salam secara umum. Wa amma ayyuda wa ma'alaiha kama yaf'alu ba'dul mutanassina fa huwa khilafu sunnah ala kulli hal. Kata pengarang, barang siapa yang menekankan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam salamnya, ya, terus itu dipakai, tidak ada toleransi Assalamualaikum warahmatullahi, penuh, setiap dia salam penuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, fahuwa khilafus sunnah. Khilafus sunnah itu adalah menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Ala kulli halim, dalam segala kondisi dan keadaan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ini sudah 2 buah kitab. Kita lihat kitab yang ke-3. Ini kitab Subulus Salam. Subulus Salam ini juga kitab bagus yang dikarang oleh Imam Sun'ani. Imam Sun'ani. Saya jelaskan wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumber hadis ini dari Wa'il bin Hujr, mudah-mudahan Allah meridainya. Qala, dia pernah bercerita, sallaitu ma'an Nabi, saya pernah salat bersama Nabi. Fakana yusallimu an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Nah, kata Wa'il bin Hujr, dia pernah salat bersama Rasul. Makanya kadang-kadang Rasul atau pernah, dalam konteks di sini pernah, maka Rasul pernah memberi salam ke kanan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga salam ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Sudah. Kita lihat di sini. Ini artinya hadis ini hadis yang menerangkan ahyanan tadi. Buku ini dengan ini kita kawinkan. Kalau di sini tadi dijelaskan lebar panjang. Dalam Sahih Fiqh Sunnah ini dijelaskan lebar panjang. Pada dasarnya secara umum yang lengkap, tapi bukan dalam salat. Ketika Rasul memberi salam dalam salat, menutup salatnya, salamnya kebanyakan mayoritas dominan hanya Assalamualaikum warahmatullahi. Namun sekali-sekali, tempo-tempo, kadang-kadang beliau melengkapi dengan wa barakatuh. Nah, ketika dia melengkapi dengan wa barakatuh, ketika itulah ya Wa'il bin Hujr hadir bersama Rasul. Nah, ketika Rasul melengkapi salamnya ke kanan dan ke kiri memakai wa barakatuh lengkap, kebetulan ya Wa'il bin Hujr hadir ketika itu. Jadi Wa'il bin Hujr ini boleh jadi sekali-sekali dia datang berjamaah bersama Rasul, dan boleh jadi tempatnya berjauhan dari Rasul. Hadisnya sahih. Disaksikan, ditemukan oleh Wa'il bin Hujr lengkap salamnya. Hadisnya di sini katanya bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih.
Namun kelemahannya di sini tidak disebutkan bahwa Rasul itu kebanyakan dipakai hanya Assalamualaikum warahmatullah. Yang ditayangkan oleh Wa'il bin Hujr hanya satu pihak saja, hanya satu masalah saja. Jadi tidak seimbang, tidak seimbang. Seharusnya seperti yang dikomentari oleh Abu Malik Kamal ini. Disebutkan yang mayoritas, disebutkan yang minoritas. Itu lebih adil, lebih adil. Yang disebutkan oleh Wa'il bin Hujr ini sebelah saja yang lengkap. Sahih memang hadisnya. Artinya ini, kita akui, kita yakini seyakin-yakinnya kedua-duanya perbuatan Rasul. Ini baik kita bawa pulang. Rasul pernah melengkapi salam dalam salatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hadisnya sahih. Namun bila dibanding jumlahnya, jumlah pemakaian beliau Assalamualaikum warahmatullahi berbanding dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedikit dengan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi itu yang mayoritas, itu yang terbanyak dipakai oleh beliau. Sekali-sekali, ahyanan di bahasa Arabnya, juga kita bawa pulang satu kalimat ini. Ahyanan itu artinya sekali-sekali, kadang-kadang, tempo-tempo. Ahyanan Rasul pernah tempo-tempo, kadang-kadang, sekali-sekali melengkapi sampai dengan wa barakatuh. Jadi di masjid kita ini alhamdulillah rata-rata sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Cuma yang melengkapi bagus juga itu. Pak Mahyarudin dia melengkapi dua-duanya. Ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ibu-ibu kurang dengar, kami yang di depan kami dengar. Namun yang kita sedikit sesalkan, maunya seperti amanat Rasul itu, maunya kebanyakan Assalamualaikum warahmatullahi, ahyanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dipermanenkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tadi bagi yang mempermanenkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Nah, ini yang jadi masalahnya. Apakah itu berdosa? Tidak berdosa memang, tidak berdosa dan sah-sah saja. Tapi alangkah manisnya, alangkah eloknya, hadis Rasul yang terdapat dalam Sahih Bukhari 631 itu kita amalkan. Apa itu hadisnya? 631 Sahih Bukhari itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, wahai sahabatku, wahai umatku, sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, ini ada Pak Mirza Imam kita di sini, supaya pas menyerupai salat Rasul itu terkait dengan salam ini. Nah, tentu katakan saja 90% Assalamualaikum warahmatullahi, 10% Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ahyanannya itu kita buat saja 10%. Nah, jadi mungkin dari umpamanya 1 minggu kita salat, katakan saja 7 kali 5 35 hari, mungkin barang sekali 2 lengkapilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mayoritas cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ini tidak kita salahkan, tidak kita salahkan. Yang melengkapi itu sahih hadisnya, sahih. Dan dijelaskan tadi oleh Wa'il bin Hujr, sanadnya yang langsung kata Wa'il bin Hujr, salah itu. Nah, begitu hebatnya kesaksian beliau. Salah itu, apa itu salah itu? Saya pernah salat. Nah, begitu. Terus ma'an Nabi, bersama Nabi. Nabi imam, saya makmum. Itulah kira-kira bahasa lain. Kalau sudah salah itu ma'an Nabi, itu luar biasa. Cukup sahih. Langsung disaksikan oleh Wa'il bin Hujr. Namanya diingat, kalau pulang Wa'il bin Hujr. Ini sanadnya. Apa itu sanad? Yang langsung menerima dari Rasul, yang langsung melihat kondisi Rasul, amalan Rasul. Nah, itu disebut sanad. Jadi Wa'il bin Hujr ini sanad tentang hadis yang menerangkan salam beliau lengkap dan sanadnya sahih. Namun perbandingan tadi, nah ini yang penting Bapak dan Ibu, kita bawa pulang perbandingan
bukan tidak sahihnya, kedua-duanya sahih. Yang assalamualaikum warahmatullahi sahih, yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahih. Cuma persentasenya saja. Jadi supaya kita bawa pulang persentasenya saja. Nah, boleh jadi katakan mungkin 80%, 90% salam Rasul itu cukup dengan assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin dalam satu hari dia beri salam sekali, atau mungkin ya satu hari satu malam dia beri salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali. Namun yang mayoritas, yang permanen dipakai oleh beliau, yang dawam terus menerus permanen adalah assalamualaikum warahmatullahi. Jadi di sini perlu kita ingatkan, kalau ada yang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh secara penuh, itu tidak boleh kita salahkan. Ada yang memberi salam assalamualaikum warahmatullahi juga tidak boleh kita salahkan. Kedua-duanya sunnah, kedua-duanya amalan Rasul. Namun dari sisi banyak dan sedikitnya, assalamualaikum warahmatullahi itu adalah yang terbanyak dilakukan oleh Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang sedikit dikerjakan oleh Rasul, sehingga Al-Malik Kamal mengatakan dalam kitabnya ahyanan, tempo-tempo, kadang-kadang. Nah, saya pikir jamaah yang dimuliakan Allah terkait dengan salam ini tentu sudah dapat kita pahami. Mudah-mudahan jamaah masjid kita tidak bunda lagi, tidak ada lagi celah-mencela, baik yang lengkap maupun tidak lengkap. Kita sudah ada ilmu. Kita lihat yang lengkap, oke. Kita lihat yang tidak lengkap, lebih oke lagi. Namun kita harapkan ada hadis selalu kama ra'aitumuni usalli hanya diterapkan. Nah, mau jadi terapkan betul-betul kita uswatun hasanah dengan salamnya Rasul. Kedua Rasul sebagai uswah sekaligus sebagai kedua. Nah, jadi ya panutan, ikutan, teladan. Nah, kalau Rasul memperbanyak salam-salamnya hanya assalamualaikum warahmatullahi itu yang mayoritas, ya kita amalkan itu mayoritas. Nah, Pak Ketua BKI umpamanya dari sejumlah jadi imam nanti sekali-sekali dilengkapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah sunnah. Tapi kalau juga meninggalkan sama sekali, itu juga sudah menyalahi sunnah. Karena Rasul ya sepanjang hidupnya kita tidak tahu, tidak ada jumlahnya berapa, tapi yang jelas minoritas dengan mayoritas, nah, sedikit dan terbanyak. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dapat kita pahami dan tidak perlu nanti ada oceh-oceh. Namun yang kita harapkan keseimbangan tadi sebagaimana amalan Rasul, bagaimana petunjuk Rasul terkait dengan salam ini. Kemudian masih ada 15 menit atau 10 menit lebih. Kemarin kita sudah ini ke belakang sedikit ini kepada jamaah sudah kita bedah banyak sudah kita bedah. Sejak dari niat yang sunat, yang rukun, iftitahnya sudah kita ketengakan beberapa alternatif. Yang memakai inti wajahku tinggalkan intinya, ya. Yang masih memakai inti wajahku, kalau memang dipakai wajahtunya, walaupun sampai wa ana minal muslimin, karena itu bukan rukun, silakan saja. Tapi jangan dipakai intinya. Kenapa Rasul tidak pernah memakai inti wajahtu? Bila beliau memakai wajahtu, ya tawajuh kita dimulai dari wajahtu, bukan dari inti. Inti itu doanya Nabiullah Ibrahim. Ada dalam surah Al-An'am itu ayat 70 sekian. Namun saya lebih menyarankan kalau memang diambil iftitahnya takbir Allahu Akbar kabira, cukupkan saja sampai wa asila. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Titik. Itu satu hadis lengkap. Kalau memang ambil tawajuh wajahku, ya lengkapi hadisnya. Sampai dengan wa ana minal muslimin itu baru 40% kurang lebih, baru 40%. Alangkah eloknya kalau memang kita cenderung ke situ, lengkapi hadis itu sekaligus kuasai terjemahannya. Atau di Muhammadiyah mayoritas dipakai istilah itu Allahumma ba'id baini dan seterusnya.
Itu banyak dipakai oleh warga Muhammadiyah. Juga banyak juga dipakai oleh warga kita tasbih iftitah. Karena ada takbir iftitah, ada tawajuh iftitah, ada doa iftitah, ada tasbih iftitah. Jadi ingat, ada takbir iftitah, Allahu Akbar kabira, ada doa iftitah, Allahumma amin. Ada tawajuh iftitah, wajah dia itu namanya tawajuh iftitah. Ada tasbih iftitah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Dan banyak lagi, mungkin lebih 10 macam ya. Doa iftitah itu lebih 10 macam. Kemudian terkait dengan apa itu doa atau zikir ruku, upayakan jangan memakai wa bihamdi lagi. Cukup dengan subhana rabbiyal azim. Jangan salah, subhana rabbiyal azim. Coba anak-anak kami diperhatikan. Ini lebih kepada untuk kalian. Ya, direkam dulu ini. Ya. Bacaan ruku itu kalau diambil subhana rabbiyal azim, jangan dibaca subhana rabbiyal azim, bukan. Tasydid banyak. Subhana rabbiyal azim. Tasydid pada apa? Bukan rabbiyal. Rabbiyal azim. Wa bihamdina buang. Nah, anak kami yang bawa wa bihamdi dari kampung, buang wa bihamdi itu. Nah, kenapa? Sanadnya lemah. Sekali lagi, sanadnya lemah. Jangan dipakai tadi. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah. Sambungannya boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dan seterusnya. Boleh Rabbana lakal hamdu. Boleh Rabbana walakal hamdu. Ada 4 alternatif. Ya, Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada 4 alternatif dan sahih ke-4-4-nya. Silakan pilih. Salat maghrib tadi dipakai umpamanya Rabbana lakal hamdu. Pada isya sebentar lagi dipakai Allahumma Rabbana lakal hamdu. Karena ada 4 rukunnya, pakai 4-4-nya. Nah, apa itu boleh? Boleh dan bagus. Kita luruskan lagi supaya disimpan terus dalam filenya. Pertama, Rabbana lakal hamdu dan ujungnya. Yang kedua, Rabbana walakal hamdu dan terus ujungnya. Dan yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu pakai Allahumma. Dan yang keempat, Allahumma Rabbana walakal hamdu pakai wa. Nah, keempat-empatnya boleh dipakai. Jadi anak-anak kami seharusnya itu pakai yang buku belajar. Kalau saya sistemnya sistem ya belajar seperti ini. Semalam pengajian di Baitur Rahmah, saya fotokopi bahannya itu wajib beramal dengan sunnah, menghabiskan dana 108.000 sebanyak 60 eksemplar. Ya, sekitar 7 lembar 1 ekor. Pokoknya 300 lembar habis. 300 lembar lebih. 108.000 ya. Begitu. Setiap malam Rabu, siapa yang ada kesempatan datang ke Baitur Rahmah, saya mengisi. Sudah ada jadwal permanennya setiap malam Rabu. Kalau nanti ditukar, paling-paling lari ke malam Selasa. Jadi begitu. Lewat pengajian ini ada buku, bawa pensil, bawa pulpen. Silakan. Tidak ada masalah. Jadi saya pikir jika saja kita belum salat sunat, ya masih ada 5 menit. Ya, atau 6 menit kita manfaatkan untuk salat sunat. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada malam Kamis yang akan datang. Lebih kurang mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.